selamat pagi semuanya. Apa kabar Kakak Jendri? Puji Tuhan, baik. Kabarnya bagaimana Kakak Evi? Puji Tuhan, luar biasa perlindungan Tuhan Kakak baik sampai saat ini. Bagaimana dengan kakak-kakak pengasuh yang di belakang? Ya, kita akan mencobanya lagi dengan gerakan kakak-kakak pengasuh. Kayaknya penuh sukacita nih kakak-kakak pengasuh di belakang. Apa kabar adik-adik? Bersama Tuhan, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, karena perlindungan Tuhan, Tuhan telah menjaga kita sekalian dari malam panjang sampai pagi hari ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan. ya. Selamat pagi Tuhan, kita berterima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Masih ada sukacita? Kita akan menyanyikan lagu lagi yang berkata mendidih di hati. Adik-adik semua dipersilakan untuk berdiri. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum memulai itu, marilah kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, jangan nakal-nakal, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini Tuhan. Tuhan, tolong Engkau jaga lindungi kami dari awal ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami hanya alaskan di dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita masih tetap akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, saya bukan pasukan berjalan. Ayo adik-adik semua berdiri, kita akan menyanyi lagu ini pakai gerakan supaya lebih sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik semua di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 12a. Semua tahu kitab Mazmur di perjanjian mana, lama atau baru? Iya, di perjanjian lama. Untuk itu semua buka kitab Mazmur, Mazmur 84 ayat 12a. Yang berbunyi, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan
perisai. Ya, sekali lagi kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 84 ayat 12a yang berbunyi, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Untuk mengingatnya, kita akan menggunakan gerakan. Ya, kakak akan membuat gerakan dengan kakak-kakak pengasuh dan adik-adik di rumah akan mengikutinya secara bersama-sama. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 84 ayat 12a. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita akan mengumpulkan persembahan syukur dengan pujian yang berkata, aku bawa dan berikan. Jangan lupa adik-adik, isi uang persembahannya di amplop yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pengasuh. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur, kita juga telah bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari lipat tangannya, kita akan berdoa untuk kita punya mazmur puji-pujian, persembahan syukur sekaligus firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan telah menjaga kami dari malam panjang hingga pagi hari, dan Tuhan telah menjaga, melindungi kami sudah siap untuk beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah bermazmur bagi Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur. Tuhan mau memberkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan, pekabaran Injil di tanah Papua, terlebih khusus lagi di jemaat kami, Jemaat Lembah Yordan, dan juga terlebih khusus di PAR GKI Lembah Yordan. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami sekalian. Berkati kakak-kakak pengasuh yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka boleh mengelola seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati kami, Tuhan mau memberikan kami hikmat, kepintaran, marifat daripada Tuhan. Agar apa yang sebentar kakak pengasuh berikan kepada kami firman Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Kakak Setio. Tetapi sebelum kita mendengarkan itu, marilah adik-adik sekalian duduk yang manis karena ada video untuk pembacaan kita pada minggu ini. Selamat menyaksikan. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram.
Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Ayat hafalan. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Kitab Roma pasal 4 ayat 3. Halo, Shalom, apa kabar para adik-adik? Nah, pembacaan kita di hari ini yaitu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dengan judul Abraham dipanggil oleh Allah. Nah, kita telah menyaksikan video ilustrasi dan juga tentang cerita bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah. Nah, dari kisah itu apa yang dapat kita ketahui dan apa yang dapat kita temukan dari cerita tersebut. Nah, kalau kita melihat daripada ayatnya yang pertama, di situ Tuhan yang datang kepada Abraham. Nah, di situ Tuhan menjumpai Abraham di ayatnya yang pertama, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Nah, di sini Tuhan datang kepada Abram. Nah, sebelum Abraham dia punya nama diganti menjadi Abraham, nama sebelumnya atau sebelum dia dipanggil yaitu Abram. Nah, di situ Tuhan datang lalu menemui dia. Terus kemudian Tuhan memanggil dia dan Tuhan mempunyai suatu misi atau perintah yang akan dikerjakan oleh Abraham melalui misi yang dipanggil oleh Allah kepada Abram. Di situ Tuhan memberikan dia perintah dan juga janji yang dapat kita lihat di ayatnya yang kedua dan juga ketiga sampai keempat. Di situ berbunyi, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di situ kemudian di ayatnya yang keempat, disitulah Abraham dia pergi. Dia pergi dan juga kemudian dia akan dijadikan oleh Tuhan. Abraham ini dia akan dijadikan oleh Tuhan untuk dijadikan bangsa yang besar. Abraham telah dipilih dan Tuhan mempunyai misi kepada dia bahwa dia akan menjadi orang atau
mempunyai keturunan melalui dia menjadi bangsa yang besar dan juga diberkati dari panggilannya dari Tuhan. Nah, di sini tuh Abraham dia pergi dari Haran ke Kanaan. Nah, Tuhan memerintahkan dia pergi ke Haran. Abraham, saya telah memanggil engkau dan hari ini engkau pergi ke Haran. Nah, di situ Tuhan memilih Abraham. Mengapa? Kenapa Abraham dipanggil Allah? Karena Tuhan mengenal setiap kita manusia. Tuhan mengenal hati Abraham dan juga Tuhan mengenal hidupnya. Dan Abraham dipanggil oleh Tuhan kira-kira berumur 75 tahun. Abraham dipanggil oleh Allah. Abraham sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka penyembah patung, penyembah segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Namun di situ Tuhan memilih dia dari sekian banyak orang. Sama seperti kita juga. Di hari ini Tuhan telah menetapkan kita dan memanggil kita. Contohnya saya, Kakak Setio, dan juga contoh Kakak Ones, dan juga Kakak John, Kakak Rain, Kakak Melki, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin di rumah kita semua dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan mengetahui isi kita, apa hati kita dan juga kehidupan kita. Dan juga Tuhan telah menetapkan setiap orang yang dipanggil oleh Dia. Dan di hari ini juga kita telah dipanggil oleh Allah untuk memberitakan kabar keselamatan atau kabar Injil kepada semua orang. Nah, adik-adik, dulunya Abraham ini adalah orang yang menyembah berhala, patung atau batu dan yang lain-lainnya. Dan Tuhan memanggil Abraham kembali untuk menyembah Tuhan, yaitu Sang Pemberi kehidupan, Allah yang dulunya menciptakan langit dan bumi dan juga Adam dan Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mencari manusia, baik itu Nuh dan sampai kepada Abraham. Dan melalui Abraham, adik-adik, Tuhan mempunyai rencana, yaitu dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Abraham dia punya nama, yaitu Bapa segala orang percaya. Sehingga Allah menetapkan dia dan juga memanggil dia sebagai orang yang percaya untuk memberitakan kebenaran dan juga dia menjadi orang yang menjadi berkat bagi semua orang. Nah, di sini Tuhan mempunyai panggilan terhadap dia karena memang dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti kita yang telah mendengar cerita ini di saat pagi hari ini. Kita telah mendengarkan cerita ini dan juga kita telah dipanggil oleh Tuhan ketika mendengarkan cerita ini. Nah, di situ ketika Abraham dipanggil pada ayatnya yang ke-8, di situ dia juga berbicara kepada Tuhan atau dia berdoa kepada Tuhan dengan membuat mezbah dan juga dia berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun mezbah kita? Yaitu kita dengan melakukan berdoa setiap hari, baik itu pagi kita bangun, siang atau sore atau malam kita hendak tidur, kita melakukan doa atau berbicara kepada Tuhan. Kita membangun doa mezbah kita kepada Tuhan. Nah, dari setiap kita yang telah dikenal Allah dan dipanggil Tuhan melalui penebusan karya Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan dan oleh Abraham kita mendapat seorang penebus atau juru selamat bagi kita, yaitu Yesus Kristus, yang kita telah dipanggil dan dimiliki dan telah ditebus dosa-dosa kita di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Nah, di sini ada ayat hafalan bagi kita, yaitu terdapat pada Roma pasal 4 ayatnya yang ketiga, yaitu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ayat hafalan kita di saat hari ini yaitu terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan tentang sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari firman-Mu yang telah kami dengar dan kami telah pelajari di hari ini ya Bapa. Engkau selalu menjaga kami, menuntun kami dalam setiap hal dan setiap kehidupan kami ya Bapa. Meskipun dunia saat ini dilanda COVID, kami percaya bahwa Tuhan tetap memanggil kami
melindungi kami dan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tetapi kami tahu bahwa Engkau mengetahui isi kehidupan kami dan Engkau sanggup memberikan hal itu kepada kami, yaitu berkat nafas hidup yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk taat setia kepadamu dan dengar-dengaran sehingga kami dapat memperoleh hidup yang baik dan benar ya Bapa. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami, hanya kepadamu kami telah berdoa. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, adik-adik semua, kita telah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kakak Setio yang bercerita tentang Bapak Abraham. Karena kita telah mendengarkan kisah tentang Bapak Abraham, marilah kita menyanyi lagu yang berjudul Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, haleluya. Oke, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum doa berkat, marilah kita menyanyi lagu nyanyian rohani nomor 189, Serikat Persaudaraan. Berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali lagi menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami hendak pulang. Tuhan, tinggallah bersama kami dan pulanglah bersama kami dari sekarang terus kekal hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita punya ibadah telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa semuanya. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.